Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kajian pagi ini adalah Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram versi Mazhab Syafi'i. Kali ini kita akan membahas hadis ke 214, yaitu tentang masjid. Binaul masajid wa tanzifuha wa tadyibuha, membangun masjid, membersihkan dan mewangikan. Dari Aisyah radhiyallahu an qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid duri wa an tunazzafa wa tutayyaba. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah menyuruh agar membangun masjid fid duri, di dalam komplek perumahan. Wa tunazzafa, dan dibersihkan, wa tutayyaba, dan diwangikan. Hadis diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, Turmudi, wa sahhaha irsalahu, dan mensahihkan irsalnya, mursal. Kenapa hadis ini disebut mursal? Karena yang mengucapkannya Rasulullah, ya. Jadi Aisyah berkata Rasulullah menyuruh. Nah ini, jadi bukan Nabi berkata atau Nabi bersabda. Jadi orang kedua. Rasulullah nyuruh gitu. Yang ngomong tuh Aisyah. Nah, yang dikatakan oleh sahabat dengan menyandarkan pada Rasulullah itu namanya mursal. Warada fi fadail wasajid ahadits katsirah wasi'ah. Hadis-hadis tentang keutamaan masjid banyak sekali. Wa annaha ahabul biqa ilallah, dan masjid itu adalah tempat atau zona yang paling disukai oleh Allah. Ya, masjid selain 3 masjid itu adalah urutan keempat. Urutan pertama Masjidul Haram. Urutan kedua Masjid Nabawi. Urutan ketiga Masjidul Aqsa. Nah, ini yang belum bisa direbut jatuh ke tangan kaum muslimin, ya. Jadi 3 masjid ini adalah secara berurutan tempat yang paling berpahala ibadah di sana. Nah, yang keempat adalah masjid biasa. Masjid di seluruh dunia selain 3 masjid ini statusnya sama. Ya, apa kita di masjid sini, Masjid Agung sama. Wa anna man bana Allah wa anna man bana lillahi masjidan min mali halal bana Allahu lahu baitan fil jannah. Dan orang yang membangun karena Allah, ya, membangun masjid, maka dari harta yang halal, maka Allah akan bangun untuknya sebuah rumah di surga. Terus ada fiddur, yang namanya dur, al-muradu bil buyut, maksudnya rumah. Wa hiya manazil binaan wa yatlaqu 'alaiha lafdzud dar wa yahtamilu ayyurada biha al-mahal allati buniyat fi dur. Jadi ada yang berpendapat namanya dar, ini kan dalam redaksi namanya dur. Dur itu bentuk jamak dari dar. Kampung, yang disebut kampung itu ada bangunannya, ada lapangannya, ada administrasinya. Itu yang disebut dur. Nah, nggak tahu nih
status masjid-masjid yang ada di pabrik. Yang ada di pabrik. Itu kan tidak memenuhi syarat bangunannya, bangunan pabrik, bukan bangunan penduduk. Ya, jadi sah yang dijadikan, yang sah untuk Jumatan itu ya masjid yang ada di kampung, ada bangunannya, maksudnya ada penghuninya, nah, terus ada lapangannya, kan antara rumah dengan rumah ada lapangan. Kemudian ada administrasinya, ada RT RW-nya. Itu yang memenuhi syarat menjadi masjid jami. Nah, ini menjadi persoalan masjid-masjid yang di pabrik-pabrik itu. Karena kan masyarakatnya nggak ada. Ya, adanya karyawan. Jadi syarat masjid itu bisa dimasuki oleh siapapun. Gitu. Syaratnya. Itu sehingga saya kadang-kadang rada risih itu saat kemarin BRI juga menyelenggarakan salat BRI, tapi di atas sana. Di lantai atas. Kalau bukan Jumat, nggak dipakai. Kalau ini kan Jumat nggak Jumat dipakai. Ya kan? Jadi 24 jam ditetapkan sebagai masjid. Itu yang sah untuk Jumatan. Jadi mereka menyelenggarakan di atas lantai 4. Waktu ada COVID itu. Nah, kalau udah nggak Jumatan, ya nggak dipakai. Mereka punya musola sendiri di bawah. Nah, itu anehnya ditaruh di atas. Rada juga itu. Tapi saya belum menemukan ada larangan, boleh nggak? Gitu. Selanjutnya, apa kandungan dari hadis ini? Al-amru bibinail masjid, perintah untuk mendirikan masjid. Nah, tapi ini kegemaran mendirikan masjid ini sering-sering mengabaikan persatuan. Saya sudah berkali-kali ngomong, mengabaikan persatuan. Padahal kita bermadzhab Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, lebih baik satu masjid besar daripada kecil-kecil. Nah, kita karena egoisnya, alasan jauh lah segala itu. Sana masjid, sini masjid. Apalagi itu yang ke jalan tol. Ini yang mau bawah itu, dekat jalan tol itu. Itu kayaknya 100 meter satu. Ya, lebih baik besar, nah, sehingga tujuannya apa? Untuk menyatukan umat Islam. Gitu maksudnya, supaya satu gitu. Atau boleh dia sedikit kecil-kecil, tapi Jumatan tuh harus satu, harus menyatu. Itu fungsinya, kan kita sholat 24 jam, ya, istilahnya bolehlah karena alasan jauh kan. Tapi nanti kalau Jumatan harus ke tempat lebih besar lagi supaya menyatu. Di RT RW menyatu di Jumatan. Nanti Jumatan menyatu di Idul Adha atau Id gitu ya. Karena itu harus di lapangan. Nah, kita juga sudah banyak pelanggaran di masjid, bukan di lapangan. Yang benar di lapangan. Walaupun di sini katanya manhaj salaf itu sebenarnya tidak dibenarkan. Tapi nggak ada yang menggugat. Nyaman aja. Yang benar itu di lapangan sebenarnya. Dan itu terbuka. Rasulullah tidak pernah sholat Jumatan itu, sholat Id itu di masjid kecuali hujan. Ya itu ya. Nah, itu terserah kepada penyelenggara. Yang benar itu memang di lapangan. Muhammadiyah memang ada musola tapi dia di lapangan. Kita di lapangan apa di masjid? Masjid kan? Ya, imamnya di masjid. Tapi karena luber di lapangan. Harusnya kita Id itu sana jangan menyelenggarakan, atau sana yang menyelenggarakan kita ngikut, jadi satu. Satu panggung rawi di lapangan terbuka. Cukup nggak itu? Nggak cukup ya. Kalau sana sama sini jadi satu di lapangan gitu. Cukup nggak? Nggak cukup ya? Ya kalau nggak cukup ya apa boleh buat. Jadi satu panggung rawi itu sampai akur gitu loh. Ya gantian nggak apa-apa sih, khatibnya sini nanti khatib sana. Bedanya kan cuma di anunya saja, di khutbahnya. Kita satu, dia dua kan.
Dia mah tetap dua, pasti kayak Jumatan begitu, duduk. Kalau kita mah satu. Kayak ceramah biasa gitu. Nah, kita lanjut. Tapi dalam tata cara sholatnya sama. Jadi kita jangan sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan man bana lillahi masjidan yabtaghi wajhallah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid. Masjid ini bukan musola. Masjid. Jadi banyak orang itu kepengennya sendiri-sendiri gitu. Harusnya bersatu seperti saya. Nggak usah lah mendirikan pesantren, udah gabung aja dengan pesantren lain. Jadi kan satu tapi besar, itu lebih bergengsi daripada dikit. Ya kan begitu kan? Orang-orang itu kan membangun pesantren sesuai dengan kiainya. Ya kan? Akan lebih baik satu besar, sehingga yang ngajar tuh kiai sana, kiai sini itu lebih indah itu. Itu terlihat persatuannya. Seperti dulu juga pernah digagas oleh Abdullah Gimnastiar, Agim di Darut Tauhid, yang ngisi itu guru-guru dari tempat lain. Tidak hanya di Darut Tauhid saja. Artinya bukan intern guru Darut Tauhid saja. Itu terlihat persatuan. Sayang Allah, qadarullah menentukan lain. Di Jakarta itu banyak sarjana-sarjana ngumpul di situ untuk menunggu ya sekedar ba'da maghrib sampai isya ceramah. Ba'da isya kan longgar, udah nggak macet. Ya itu biasanya saya di Darut Tauhid, entah berapa bulan sekali digilir dari mana-mana. Tapi tentu yang terjangkau. Itu jauh lebih baik menurut saya. Yang kedua, al-amru bibinail masjid fil mahallat wal qabail. Perintah mendirikan masjid di dalam tempat ya, dan kabilah-kabilah. Jadi ada penduduknya. Harus ada penduduknya di tengah penduduk. Ya, supaya apa? Supaya mereka bisa ngumpul bersatu. Jadi fungsinya bukan hanya untuk sholat berjemaah, tapi kita jadi bersatu. Contohnya tanpa masjid ini, kapan saya mau ketemu Pak Syafi'i? Kalau nggak ada masjid ini. Kapan? Kan susah. Tapi dengan begini kan sering ketemu. Ya walaupun mungkin nggak ngobrol, tapi kan mengupdate. Oh ada gitu. Paling tidak begitu. Tanpa masjid kita kapan mau ketemu? Mau membagi waktu untuk silaturahmi? Jarang ya. Nah dengan masjid inilah kita bersatu. Itu maksudnya. Tapi kemudian kita dibuat terpisah-pisah lagi. Itu kesalahan kita di situ. Ya kita harus mengakui ada kekurangan, kita harus akui, jangan pembenaran terus. Li tayasara li ahli kulli mahalat al ibadah fi masjidihim min ghairi masyaqqat. Nah, supaya kita tidak mendapat kesulitan buat ngumpul menjalankan sholat berjemaah. Gantianlah. Siapa yang punya kemampuan tampil ke depan. Siapa tahu di akhirat nanti yang mendapat prioritas masuk surga imam. Yang pernah ngimami itu pokoknya. Nah, nanti Anda kan kecewa jadi. Pokoknya yang pernah ngimami siapa itu yang duluan. Nah, itu kan kita akan kecewa. Jadi harus sekali-kali lah ngimami. Kalau bisa, kalau nggak bisa jangan. Sekali-kali lah ngimami, nah, itu ya. Atau menjadi muadzin. Nah, pokoknya kita mengambil peluang ya. Wa turafu fi waqtina bil musallayat. Nah, dikenal oleh kita sekarang musala-musala. Itulah bedanya musala dan jami, kan ada masjid jami. Apa bedanya dengan musala? Masjid jami adalah tempat ibadat yang di situ diselenggarakan Jumat. Jami, mana jami itu sendiri yang ngumpulin, menyatukan. Ya, dari musala-musala. Anda lihat tuh di Cibeber. Kan kampungnya cukup banyak itu.
Mereka punya memang musola, tapi musola buat perempuan. Nggak ada mereka itu untuk masing-masing itu. Walaupun jauh, masjid cuma satu. Tapi memang begitu dipisah oleh jalan, di sana ada satu lagi. Karena udah terlalu jauh dan ini berbahaya karena kendaraannya kan susah gitu. Harus naik penyeberangan. Jadi itulah bedanya musola dan masjid jami ya. Masjid jami adalah masjid yang diselenggarakan sholat Jumat di situ. Jadi kalau ada tulisan jami itu namanya masjid yang dipakai Jumat. Yang ketiga, yundabu tanziful masajid min kulli qadha. Dianjurkan membersihkan masjid dari semua kotoran, wa akdzar, wa turab, tanah, wa nahwihi, wa yusab kan suhu bistimrar, dan dibersihkan, disapu secara berkelanjutan, terus menerus. Yang keempat, yundabu tayyibul masajid bitayyib. Dianjurkan untuk mengharumkan masjid ya, dengan parfum. Wa takhliqu bi za'faran. Kalau bisa dengan za'faran, za'faran mahal ini. Wal miski, dan minyak misik. Wa yusab tajmiru bil bukhur, dan diasapi dengan bukhur. Bukhur itu yang pakai asap keluaran. Kalau di banyak ya. Yang paling mahal itu adalah kayu gaharu dari Indonesia. Ya. 1 kilonya itu jutaan. Saya pernah nawar, saya kira murah. Berapa on itu? 2 juta. Astagfirullah. Cuma buat dibakar. Dibakar. Memang sedikit-sedikit. Wanginya luar biasa. Kayu gaharu. Dan itu laris manis ya. Di Arab Saudi ya, duitnya banyak sih dia. Nah, selanjutnya al-quburu fil masajid. Kuburan di dalam masjid. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, qatalal yahuda ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid. Qatalallahu, Allah melaknat Yahudi ya, alasannya mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya di masjid-masjid. Nah, itu hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim ada tambahan Nasara, orang Yahudi, orang Nasrani menjadikan nabi-nabi, orang solehnya itu dikubur di masjid, di tempat ibadat. Apa kandungan dari hadis ini? Al-hadits yufidun nahya an binail masajid alal kubur wa hadza yaqtadi tahrim. Hadis ini menyampaikan larangan membangun masjid kalau di sini pakai ala itu di atas kuburan. Di atas kuburan. Karena itu beberapa orang beralasan enggak masalah. Tuh, karena bukan di atas kuburan. Tapi kalau menurut saya masalah tetap. Namanya masjid itu tempat ibadat. Ya, kalau untuk membumikan orang ya di kuburan. Jadi kita itu salah tempat. Kita salah tempat. Ya namanya toilet ya buat buang air. Gitu loh, maksudnya sesuai dengan tempatnya. Kalau orang meninggal ya di kuburan mestinya. Jadi jangan di masjid, jangan di lingkungan masjid. Tuh, ya, kata di sini memang alal kubur, memang di atas yang terlarang itu kuburan, terus di atasnya masjid. Itu ya. Jadi ini tidak nyaman lah singkatnya. Wa hadza yaqtadi tahrim. Ini menuntut tahrim. Kalau di masjid ini Kubang Laban itu tadi. Masjid ini ngadep ke sini ya kurang lebih di tempat Pak Hilman itulah ada kuburan. Di Masjid Kubang Laban itu. Kalau di Masjid Al-Inayah di dalam, tapi memang nggak ngadep sini, di sono. Tapi menurut saya juga sebenarnya tidak boleh itu, tidak nyaman itu. Artinya tidak, sebaiknya jangan. Nggak tahu bagaimana orang-orang pinternya itu sampai merumuskan begitu. Nggak ngerti saya. Mungkin dia meniru Masjid Nabawi.
Mungkin. Nah, Masjid Nabawi ini harus dilihat sejarahnya. Dulunya terpisah. Itu rumah Nabi. Tapi berhubung perluasan, sehingga masuk lingkungan Nabi. Lingkungan masjid. Tapi kemudian kuburannya ditinggikan, dibenteng gitu. Ya, dibuat dinding. Supaya orang tidak melihat. Tidak cenderung ke situ. Itu sebabnya. Nah, ini di sini diterangin di sini. Ya. Apa kesimpulan tadi? Pertama, bahwa mendirikan masjid di atas kubur itu adalah haram. Ada beberapa informasi yang saya peroleh. Anehnya itu hampir di setiap masjid kuno, pasti di area pengimamannya itu ada kuburan. Gitu ya. Hampir di setiap masjid lama, di area pengimamannya nggak tahu berapa jaraknya itu pasti ada kuburan. Nah, termasuk Masjid Agung. Masjid Agung Cilegon nih. Tapi kata pengurusnya, saya pernah nanya-nanya, itu katanya sudah dibongkar. Ini nggak tahu siapa yang memulai gitu. Setiap di pengimaman itu pasti ada kuburan. Nggak tahu jarak berapa gitu. Itu ada kuburan. Siapa sih yang ngasal-ngasalin gitu? Apa itu memang sengaja supaya kita musyrik? Ya. Tapi kalau di lingkungan kuburan ada masjid, saya mengerti. Contohnya di Tangerang. Tangerang itu ada kuburan milik pemerintah. Pemda punya kuburan, jadi dia beli lahan luas untuk semua agama. Nah, di lingkungan orang Islam itu ada musolanya. Saya mengerti mungkin untuk sholat, nyolatin ini loh. Nah, yang biasanya dari rumah sakit tuh yang nggak boleh kan jauh tuh. Nah, di situ. Jadi kebutuhan terhadap kuburan ini di tengah kota sudah mendesak. Pemda Tangerang punya. Kita punya di sana ya buat COVID ya. Ya, itu. Sebelahnya ada Al-Hanif tuh. Al-Hanif apa Rodotul Jannah? Saya lupa itu. Kemarin saya lewat soalnya. Jadi dulunya belum ada, sekarang ada pesantren di sebelahnya itu. Ada di situ. Ya, itu. Kemudian nahan Nabi an ittikhadhi qabrihi wa qabri ghairi masjidan. Nabi melarang menjadikan kuburannya dan kuburan selain Nabi sebagai masjid. Nabi melarang. Tapi waktu itu orang berbeda pendapat, sahabat, tentang bagaimana cara memandikan Nabi. Ya, jasad Nabi bagaimana cara memandikannya. Yang kedua, dikubur di mana. Nah, saat mereka berunding untuk menentukan di mana Nabi dikubur, ada sahabat yang menyampaikan hadis bahwa setiap Nabi dikubur di mana dia wafat. Di mana dia? Kalau melihat begini, Nabi Sulaiman nggak dikubur di Borobudur. Kalau menurut Kiai Ono kan dia jatuhnya di stupanya di atas itu. Karena ada yang longgar satu tuh. Itu katanya tempat jatuhnya Nabi Sulaiman. Berarti kuburannya di sana. Nah, Nabi wafatnya itu di kamarnya Aisyah. Maka disitulah beliau dikubur. Nah, setelah itu sahabat berbeda pendapat tentang memandikan jenazah Nabi. Apa ditelanjangin apa enggak? Tuh, ditelanjangin apa enggak? Sahabat mendengar suara tanpa rupa. Enggak diketahui siapa pemilik suara itu. Jangan, jadi jangan dimandikan telanjang. Tetap menggunakan pakaian. Jadi Rasulullah dimandikannya itu tidak telanjang. Yaitu ada suara. Kata Syekh Utsaimin, mungkin semua orang mengira itu adalah malaikat.
Karena tidak diketahui sumber suaranya siapa, sahabat itu siapa. Ya itulah. Jadi Rasulullah dikubur itu di kamarnya Aisyah sampai dengan Umar bin Khattab wafat, Aisyah masih tidur di situ. Siapa istri yang berani coba? Suaminya dikubur di situ, dia tetap tinggal di situ. Sampai ayahnya meninggal. Abu Bakar Siddiq dikubur di dekat Rasulullah. Sama di kamarnya Aisyah. Aisyah tidur di sebelahnya. Kemudian ketika Umar mendambakan supaya dapat tempat di situ. Deg-degan Umar itu. Karena itu kan milik Aisyah. Kalau bapaknya sih udah jelas pasti dikasih. Beliau sebagai khalifah. Nah, mengutus orang, boleh nggak nanti kalau Umar wafat di situ kuburannya. Nah, ternyata Aisyah membolehkan. Wah, senang, gembira benar Umar. Itu jauh-jauh sebelum beliau wafat. Ya. Udah pesen. Jadi para sahabat tuh begitu. Ya lebih baik kita ngatur kuburan kita sendirilah daripada nanti udah wafat nggak ada yang ngatur. Jadi di mana? Sekarang kubur itu sudah dikomersilkan. Saya sih setuju sebenarnya daripada acak-acakan. Jadi otomatis nanti akan bersih, orang berziarah juga enak. Karena kita ada aturan tidak boleh nginjak kuburan. Menginjak kuburan walaupun sudah mati. Ya, tata krama pada orang mati itu nggak boleh diinjak. Nggak tahu apa sebabnya gitu. Nggak boleh nginjak. Sehingga kalau memang nggak boleh nginjek, berarti kita ziarah itu harus ada selah. Nah ini nggak mungkin kalau nggak diatur. Kalau karep dewek gitu, menghadap sono panjang sih, harus diatur panjangnya berapa. Bikin kuburan kalau anak-anak berapa, dewasa harus ada aturan. Nah sekarang itu ada di sana, di Kerawang, San Diego. Ada lagi sebelahnya yang buat orang Islam namanya Al-Azhar. Al-Azhar. Jadi orang Islam membebaskan lagi seberangnya tuh. Itu Al-Azhar. Nah, itu komersil. Saya kira itu saya cocok. Kalau untuk itu ya. Dibisniskan. Kita lanjutkan. Yang ketiga. Al-muradu bil anbiya, yang dimaksud dengan nabi wa kibaru atbaihim dan orang-orang besar. Fakta bidzikil anbiya. Yang dimaksud di sini itu bukan sekedar nabi saja, tapi orang-orang yang pembesar-pembesar, pemuka-pemuka, ustadz-ustadz itu tetap tidak boleh di masjid, di kuburnya, ya kan? Banyak tempat itu. Khaufan minal mubalaghah fi ta'zim wal iftitan farubama adda ila kufri kama jara li katsir minal umamil khaliyah. Khawatir kalau kuburan ini dibesarkan itu akan mengarah kepada kemusyrikan. Ya, karena orang tuh banyak mendapat keuntungan dari ziarah. Nggak tahu yang dikubur apa, nggak tahu itu. Ya, pokoknya batu nisan dikasih sorban. Karena saya orang, kepala orang, ini batu nisan dikasih sorban. Iya, sini juga dekat sini ada buyut siapa. Di sini ada nih. Buyut siapa nggak tahu. Ya, jadi banyak orang yang awam. Begitu juga di Gunung Santri itu. Peziarahnya itu dari mana-mana itu. Ya, pasti mereka akan mempertahankan karena itu menjadikan income. Pembangunan di Gunung Santri itu, ya itu dapat dari situ, kotak-kotak itu. Banyak sih soalnya. Kadang-kadang 2-3 bus. Jadi ada fatwa nggak tahu dari siapa, asal mulanya. Kalau mau haji, ya, mau selamat tuh harus muter itu ke Wali Songo, jangan lupa ke Gunung Santri. Makanya mereka nyempetin rombongan wisata ke situ. Jadi itu tidak boleh. Dalam hadis riwayat Muslim, kanu yattakhiduna qubur anbiya'a wa salihihim masajida. Rasulullah menyampaikan ya, sejarah bahwa orang-orang Yahudi mengubur nabi-nabinya dan orang-orang salehnya itu menjadi masjid. Jadi menjadi masjid. Ini apa di atas masjid, apa di lingkungan masjid? Wallahu a'lam.
Tapi kalau menurut di sini di atasnya. Idza mata fi rajul salih banau ala qabri masjidan. Mereka jika ada orang salih yang wafat, maka mereka akan membangun di atasnya. Akan membangun di atas kuburannya masjid. Saya nggak tahu nih, apa iya begitu? Kuburannya ditimpa atau memang di lingkungannya gitu. Setahu saya di lingkungan. Ya, seperti Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, itu satu lingkungan begini. Di Israel sana, Palestina. Dulunya hanya terbatas untuk orang Yahudi yang boleh berkunjung. Tapi begitu dilihat, wah ini mendatangkan devisa, dibuka untuk umum sekarang. Kita boleh berkunjung ke ziarah ke kuburannya Nabi Ibrahim. Wajah aidan idza mata fi rajul salih banau ala qabri masjidan. Apabila mati seorang rajulun salih, laki-laki yang salih, mereka membangun di atas kuburnya masjidan sebagai masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar. Lalu mereka membuat gambar-gambar, ornamen-ornamen, lukisan-lukisan. Ya. Ulaika syirarul khalqi indallah yaumil qiyamah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di hari kiamat. Jadi kayaknya orang Islam ini dalam ajaran Islam ini kurang senang pada gambar-gambar. Tapi zaman modern ini tidak menyukai gambar itu juga kadang-kadang menyulitkan. Contohnya untuk menggambarkan suatu benda, kalau nggak boleh ada gambar, susah. Sehingga kamus-kamus zaman dulu nggak ada gambar. Ya, contohnya menceritakan tanaman kemangi. Kalau Anda ditanya, kemangi itu apa sih Pak? Gimana? Kan nyeritainnya susah. Nih, gambarnya kan begitu. Nah, makanya kamus-kamus modern ada gambarnya. Tuh, ada kamus yang ditulis oleh orang Katolik namanya kamus Munjid. Karena dia akidahnya bukan Islam, dia nggak peduli pada gambar. Pokoknya kalau menyampaikan sesuatu ada gambarnya. Akhirnya orang Islam beli kamus Munjid. Oh, jadi itu salah kaprah gitu, kerok. Masjid kamus sendiri nggak ada gambarnya. Kalau ceritanya kan susah ini. Tanaman, binatang gitu, ya. Contohnya binatang dubuk, gimana sih ya? Di situ istilahnya semacam anjing hutan gitu, liar, kan susah itu. Kalau Munjid nggak mau tahu, blok gitu, si gambar. Banyak gambarnya tentang ini dubuk. Oh ini, akhirnya orang Islam tuh beli kamus Munjid. Nah itu kenyataan hari ini. Ya, orang sekarang tuh nggak bisa kalau nggak ada gambar tuh susah untuk anu. Jadi mungkin menurut saya kalau buat penelitian mau boleh. Kalau buat penelitian seperti membongkar mayat. Bagaimana seseorang bisa menjadi dokter yang ahli kalau dia nggak pernah menangani bedah mayat beneran, ya kan? Maka sekarang itu katanya orang-orang yang kedokteran itu patungan. Nanti kalau ada mayat orang yang nggak jelas itu dibedah. Nah sekarang sudah pakai virtual katanya, pakai virtual jadi ginjal langsung kebuka. Tapi kalau menurut saya kalau bukan aslinya tetapnya nggak marem. Kalau bukan aslinya ya. Karena ginjal virtual nggak mungkin bisa sama dengan aslinya. Nah, itu menurut Rasulullah. Suatu saat diceritakan begini, Inna Ummu Habibah wa Ummu Salamah zakarata kanisatan li Rasulillah. Suatu saat sahabat-sahabat Rasulullah ini hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Ya. Mereka melintas suatu tempat yang banyak gereja. Gerejanya indah-indah. Nah, istri Rasulullah ini, Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Ra'ata fil Habasyah fima tasawir. Lalu mereka mengatakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami melihat tempat ibadah orang Nasrani, gereja-gereja itu indah benar, ornamen yang bagus." Maksud si istri Rasulullah ini, coba kalau masjid seperti itu tuh. Coba kalau masjid dibuat begitu. Kan memang gereja kan indah-indah.
Wow, bagus beneran. Tempat ibadat orang-orang non-muslim bagus-bagus lah pokoknya. Coba kalau masjid begitu, kurang lebih begitulah pesan yang dibawa oleh istri. Rasulullah mengatakan, yaitu sejarah bahwa mereka kalau ada orang saleh yang meninggal, itu dibangun itu gereja. Ya, katanya gitu. Wasayati tafsir fil hadis. Al-ilat min man'i binail masjid al-kubur saddan lidhari'ah. Alasan tidak bolehnya dibangun masjid ya di atas kuburan itu adalah tindakan preventif. Ya, wal bu'du an tashabbu bi abadal authan allati ta'zimul jamadat allati tasma'u wala tanfa wala tadur. Jangan sampai kita menserikatkan ya, mengkultuskan kuburan. Nah, ini tidak boleh ya. Tapi melarang orang ziarah juga nggak boleh, ya kan? Makanya di Arab Saudi itu dibuka, ada waktu, ada jadwalnya. Jadi nggak setiap hari boleh. Kalau nggak salah pada asar itu ya, dibuka itu. Kuburan tuh dibuka, boleh diziarah itu pada asar. Apa setiap hari apa enggak tuh saya kurang jelas tuh. Pokoknya ada aturannya di pelangnya itu sebelum masuk kuburan tuh. Nah, kuburan siapa-siapa. Saat saya tanya, mana kuburan Khadijah mana? Orang sana ya petugasnya udah ngerti, takutnya dikultuskan gitu ya. Oh no, jangan tanya-tanya. Nggak boleh. Mana kuburan si A, si B, dia nggak mau jawab. Ya. Ini kuburan di sini, di pelangnya itu, sebelum masuk tuh ada. Di komplek ini, dikubur para sahabat. Utsman bin Affan, itu ada petunjuk di situ. Tapi yang mana itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi sehingga nggak ada namanya di sana. Iya, batu doang. Tapi orang-orang sana tahu, yang jaga kuburan tahu, oh Utsman di sana, Khadijah di sana, tahu ya. Tapi menurut peraturan mereka nggak tahu 5 tahun apa 4 tahun itu setiap kuburan dibongkar. Masalahnya akan masuk banyak, terus tempatnya segitu-gitu aja, jadi dibongkar. Nanti dijadikan satu tulangnya, ditempatin mayat baru lagi. Begitu ya. Saat ini digali Syekh Nawawi Tanara serta Maimun Zubair, Mbah Maimun Zubair yang wafatnya di sana, itu kafannya masih utuh. Jadi sudah seharusnya digali, maksudnya disingkirin tuh tulang-tulangnya. Ini yang terakhir ini Maimun Zubair. Begitu digali masih utuh, jadi akhirnya lagi, nggak jadi gitu. Hadis berikutnya, walahuma min hadithi Aisyah radhiyallahu anhuma, dan pada keduanya siapa? Syekh Bukhari Muslim. Kanu mereka idza mata, jika ada yang mati fihim pada mereka ar-rajulus salih, laki-laki salih, banau ala qabrihi masjidan. Mereka membangun di atas kuburnya masjid. Nah, membangun masjid di atas kuburannya. Jadi di atas kuburannya nggak boleh. Itulah alasan orang-orang membolehkan adanya kuburan. Tapi menurut saya tetap namanya masjid itu tempat sholat. Ya, sama dengan Anda makan di toilet gitu. Bagaimana itu? Ya boleh sih boleh gitu kan. Tapi itu kan zalim. Ya, menempatkan sesuatu bukan tempatnya. Bukan pada tempatnya ini. Sebaiknya jangan. Apa kesimpulan dari hadis ini? An-nahyu an bina'il masajid ala kubur. Larangan membangun masjid di atas kubur. Wattikhadhu suwar fiha, dan menggambar, ada lukisan-lukisan. Kalau orang Tionghoa kan meninggal, ada fotonya. Yang membantu juga, ini yang meninggal siapa sih? Si Acong mana? Oh ini, iya. Lalu sini, Hamid. Yang tinggal Hamid yang mana? Apalagi Hamid itu satu kampung ada 5. Hamid yang mana? Ada fotonya. Oh ini. Ya, kita nggak boleh jadi tanya-tanya. Begitu masuk
apa itu takziah ke rumahnya, oh ini, ya, itu baru tahu. Ya, karena gambar itu akan terus membawa kenangan. Janda suaminya meninggal, susah mau nikah karena dia albumnya di bawah meja terus. Nanti lagi sepi, lihat lagi kapan mau nikahnya, buang-buangin tuh. Kalau pada binatang, ya, pada binatang seekor singa itu akan memakan anak-anak dari singa yang dikalahkannya. Supaya apa? Dia bukan tipe pemakan sejenisnya sebenarnya, supaya betinanya itu mau kawin lagi. Kalau dalam dunia binatang gitu loh. Nah, tapi ini kan orang, ya orang juga begitu. Karena itu albumnya dibuka lagi, ingat lagi, ingat lagi. Kalau laki-laki jarang ngebuka, nggak tahan lama, ya. Tapi memang begitulah, secara nalurinya begitu. Kita lanjutkan. Yang kedua, kesimpulan kedua, lamah tajat sahabat radhiyallahu alaihim ajmain wa tabi'un ila ziarah fi masjidi Rasulillah hina kathural muslimun wa amtaddati ziyada ila anta khalat buyuta ummatal mu'minin wa minha hujratu Aisyah radhiyallahu an matfana Rasulullah wa sahibai Abi Bakr wa Umar wa banau ala qabri hitanan. Nah, di sini diceritakan riwayat tentang kuburan Rasulullah. Nah, ya, mulanya kuburan Rasulullah itu terpisah dengan masjid. Ini disebutkan. Tapi jumlah umat Islam semakin banyak. Ya, yang datang berkunjung semakin banyak. Ya, penduduk populasi semakin banyak. Sehingga kuburan Rasulullah yang notabene dulunya dari rumah Aisyah masuk dalam area pembangunan, tidak bisa dihindari. Untuk itu pemerintah Arab Saudi supaya tidak mengarah kepada musyrik, maka kuburannya itu dibangun, ditinggikan gitu ya. Jadi di batas-batas rumah Rasulullah ditinggikan. Maksudnya jangan sampai kelihatan begitu tuh kuburan begitu. Ya, kalau nggak dipisah, ini orang sholat bisa ngelihat ke situ dan cenderung akan ziarah. Tuh. Nah ini sehingga ada double kepentingan antara kepada Allah dan pada Rasul. Nah, ini akan menyebabkan musyrik. Maka itulah kuburannya itu di benteng. Nah, sekarang kita nggak bisa ngelihat begitu. Hanya tersisa segini nih, sebulat telur. Nah, belum ngelihat aja. Belum juga ngelihat, cuma segini, ya baru kan harusnya kan lihat dulu ada pembesar tak gitu tuh, oh itu, ini belum nempel mata, galak amat, tapi itu karena yang ngantri banyak, ya. Nah itu jadi nggak sunah dicium, nggak sunah apa gitu kan, kita harus cuma assalamualaikum ya Nabi Allah kan begitu. Salam. Nah, maka salam itu nggak perlu harus deket-deket. Persoalannya kenapa pemerintah Arab Saudi begitu? Karena kuburan Rasulullah pernah mau dicolong, pernah mau dimaling. Itulah tindakan preventif mereka. Mereka tidak mau menanggung risiko ya, tidak mau berisiko. Begitu penyebab. Kalau dulu itu menurut guru saya yang pernah datang, bisa diziarahi begini. Kayak kita hadir di kuburan gitu, bisa. Tapi berhubung itu tadi, di tahun tertentu itu pernah ada orang Yahudi yang nyewa tempat di luar tanah haram, dia lobang, dia di ngeleng, hampir sampai ke kuburan Rasulullah. Ngeleng dia, ngegrowong gitu, membuat terowongan. Nah, kemudian ketua DKM Masjid Nabawi ini mimpi disapa oleh Rasulullah berturut-turut. Kan mula-mula mereka menganggap, wah ini hanya karena saya tidur aja, bunga tidur lah. Biasa Rasulullah menegur itu kan. Tapi ini berulang-ulang. Jadi dia penasaran, ada apa ya? Nah, dia tengok kuburan itu, diperiksa, itu udah deket growong. Itu Yahudi mau nyuri ini jenazah Rasulullah.
Maka itu sekarang tidak mau ngambil risiko di benteng. Itu sebabnya. Li'ala yadhara fil masjid fayusalli ilail awam. Nah, supaya tidak menimbulkan fitnah. Nanti orang sholatnya menghadap kubur Nabi. Nah, ini sebuah kesalahan. Wa yu'addi ilal mahdzur thumma banau jidara ini mim ruknail qabri shimalaini. Kemudian ditinggikan pula dua dinding di sebelah utara. Ya, kita nggak tahu utara selatannya itu. Ya, jadi rumah Rasul ini, ya, rumah Aisyah ini ditinggikan. Wa harafu ma hatal taqaya hatta la yatamakan ahadun minas tibai qabri. Sehingga tidak memungkinkan orang untuk menghadap kuburan. Satu-satunya kita bisa menghadap kuburan adalah di Raudhah. Ya, itu sebabnya kenapa kalau Anda berkunjung ke sana, praktis sudah tidak bisa datang lagi ke depan makam Rasulullah. Nah, itu karena itu tadi, ya, ada bahaya yang mengintip. Karena banyak orang yang nggak ngerti. Contohnya makam Ibrahim saja. Makam Ibrahim itu kan tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Tidak ada kepentingan ibadah di situ. Cuma ya situ saja ngelihat. Tapi luar biasa orang mengapresiasi. Dijilat apa segala. Waduh, udah. Jadi yang awam itu udah terlalu banyak. Yang nggak ngerti itu banyak. Orang berkunjung ke Tanara tuh. Ya, kalau satu saat itu kalau lagi haul banyak bener. Saya pernah ke sana soalnya. Nah, sebenarnya Kiai Syekh Nawawi ini dikuburi di Mekah. Tapi begitu saya tanya, Bu, Ibu kesini mau apa? Mau ziarah. Ziarah. Memang Syekh Nawawi dikuburi di mana? Di situ. Nah, ini banyak yang awam. Maksud saya, panitia sana itu memang membiarkan orang itu bodoh. Supaya itu masuk orang-orang. Kalau sekedar diberitahu, oh ini petilasan Syekh Nawawi bukan kuburan di Mekah. Mungkin pengunjungnya nggak begitu banyak. Tapi dibiarkan pengunjung itu menjadi bodoh. Nah, ini pembodohan lah singkat. Itu ya penyebabnya. Nah, kalau di sini kan tidak diikat oleh undang-undang. Kalau di sana diikat oleh undang-undang. Musyrik nggak boleh. Kalau di sini musyrik kan nggak ada undang-undangnya. Nggak boleh musyrik. Walaupun sila pertama ketuhanan. Seharusnya kan orang musyrik itu dilarang. Tapi kalau kita melarang orang berbuat musyrik, malah kita ini urusan dengan polisi. Seperti kejadian itu, terjadi gempa, ya. Saudara-saudara kita menolong ke sana. Banyak sekali orang sesajen itu, dibubarin, ditendang-tendangin. Malah bermasalah itu, tangkap polisi. Padahal itu menjalankan ketuhanan yang Maha Esa. Kan begitu harusnya. Nah, ini jadi tidak konsekuen. Kalau di sana konsekuen. Pokoknya yang ke arah musyrik nggak boleh. Perempuan mau masuk kuburan istri saya nggak boleh sana, karena hukum yang mengikat. Nah, beda dengan di sini. Kalau di sini lewat budaya, kesadarannya itu alon-alon asal kelakon. Kalau langsung dibedah begitu urusan. Ada ustadz kan ceramah khutbah menyelenggarakan Maulid Nabi kultus individu tidak boleh. Begitu turun sholat Jumat dikeroyok, nggak bisa pulang. Jumat berikutnya coret. Aduh, nasib. Makanya ngomong tuh jangan tok mall, orang Indonesia nggak mau dituduh begitu tuh nggak mau. Jadi harus dituduh jidatnya sih, jitoknya sih. Jangan dituduh begini. Muter-muter dulu ngomong, muter. Nyindir orang, baru dia di rumah, oh itu saya berarti. Kalau di talk mall begitu nggak mau. Itu orang Indonesia begitu, sifatnya ya. Jadi tidak mau disalahkan walaupun salah. Menyalahkan orang salah itu salah. Ya kan? Di Indonesia kan begitu. Nah, itu sejarah kenapa kubur Nabi itu seperti itu. Yang ketiga, innaman attikhadil kubur masjidah wa zammittikhadil kubur masjidah amatun min ayyakun nabi mana salah ilaiha. Dilarangnya membangun masjid di atas kubur, ya, itu juga berarti di dalamnya sudah termasuk larangan sholat.
Larangan sholat di kuburan, kecuali sholat jenazah. Ya, sholat, karena udah keburu dikubur, nggak mungkin digali lagi kan. Kita belum sempat nyalatin, berarti kita sholat di sana. Wal ittikhadhu a'amu min ayyakuna ibtida'an aw ittiba'an. Kalau orang Yahudi, ya itu disebut dengan ibtida'. Ibtida' itu aja bid'ah, orang Yahudi. Sementara orang Nasrani ittiba', mengikuti jejak Yahudi. Ya kan, mereka lihat seniornya begitu, dia ngikut. Nah, ini mengikuti yang salah adalah salah. Nah, ini yang membedakan salah atau tidak adalah ilmu. Jadi, kalau di Indonesia ini sadar tidaknya seseorang itu adalah sifatnya pribadi. Kalau di Arab Saudi dibantu pemerintah. Ya, contohnya 5 menit atau 10 menit sebelum sholat tiba, mereka nutup toko, guru ditutup. Mungkin kalau ada orang yang nggak sadar, ya polisi datang lah. Kalau di sini kan mau tutup mau nggak ada polisi, nyaman aja kan. Kalau di sana beribadah itu dibantu oleh pemerintah, gitu, oleh hukum. Mencuri ancamannya potong tangan. Di sini nyaman-nyamannya, sepanjang nggak ketahuan bebas Anda mencuri. Di Indonesia itu sepanjang nggak ketahuan, ya kan? Kalau di sana, nah itu ada keinsafan. Udah masuk waktu ya. Nah itulah saudara-saudara sekalian. Jadi kita dilarang mengubur orang yang soleh sekalipun di lingkungan masjid, meskipun di sini disebut di atas masjid, di atas kuburan, membangun masjid di atas kuburan kalau menurut lafadznya. Tapi sebaiknya kita jangan menempatkan kuburan di lingkungan masjid. Risih lah gitu ya, risih. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada ya. Nah, demikianlah. Karena ini sifatnya pengulangan. Terus akan diulang-ulang begitu terus supaya kita ingat ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat untuk kita, menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, memudahkan hidup mereka, memberkahi dan selalu memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.